ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan sungkur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Segala macam bentuk kejahatan
semakin merajalela di sekitar kita. Perampokan, penjambretan, pembunuhan, pelecehan seksual, penyalahgunaan hukum, penindasan terhadap orang lain, ketidakadilan terjadi di mana-mana. Hampir di setiap kota di Indonesia itu ada. Bahkan yang terbaru, saudara, berita yang viral adalah polisi tembak polisi, dan yang mati adalah CCTV. Berbicara masalah pembaharuan di tengah kondisi seperti ini, nampaknya hanyalah impian belaka. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Persekutuan doa Rabu pada malam hari ini kita buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudara, bila memungkinkan terjadinya pembaharuan di tengah kondisi yang demikian, sepertinya adalah impian belaka. Bila memungkinkan terjadinya pembaharuan, harus dimulai dari mana dan bagaimana caranya? Dan siapa yang berinisiatif? Saudaraku, mungkin akan muncul beragam pertanyaan lainnya. Sikap dan tindakan Yesus, Sang Pembaharu hidup, merupakan jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan ini. Hormat bagi Allah.
Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur pada malam hari ini, sekalipun di dalam masa online, kami tetap dapat datang dan berdoa kepadamu Bapa. Terlebih Bapa, hari ini adalah hari yang istimewa, karena tepat 77 tahun bangsa kami memperoleh kemerdekaan. Yang menjadi musuh kami hari ini bukan lagi negara Belanda, bukan lagi Jepang, tetapi yang menjadi musuh kami hari ini adalah perpecahan, adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin merusak kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Karena itu tolonglah kami ya Bapa, supaya kami tetap hidup berdasarkan Pancasila, dengan memegang Bhinneka Tunggal Ika. Kami pulih makin cepat dan kami bertumbuh makin kuat. Tolonglah kami pada malam hari ini Tuhan, supaya kami juga dapat mengerti isi hati Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan berdasarkan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Lembutkanlah hati kami yang keras ya Tuhan, bajaklah hati kami dengan kasih-Mu yang murni, agar kami mampu menerima firman-Mu, sekalipun terkadang itu seperti pisau bermata dua, yang sebenarnya bukan untuk mencelakakan, tetapi untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, dan untuk juga memulihkan kehidupan kami. Kiranya melalui persekutuan doa Rabu pada malam hari ini, kami makin dapat mengerti dan memahami isi hati-Mu, menyediakan telinga untuk mendengar kata, dan hati untuk mendengar suara ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, Lewi atau Matius dianggap buruk dalam pandangan umum karena jabatannya sebagai pemungut cukai. Kesan kebanyakan orang sepertinya mengisolir Lewi dari kehidupan sosialnya. Maka mereka menyinyiri sikap Yesus yang menerima undangan Lewi untuk singgah ke rumahnya dan makan sehidangan dengannya dan para pemungut cukai lainnya. Di awal pertemuan Yesus dengan Lewi, Ia mengajak Lewi untuk mengikuti Dia, dan Lewi memberikan respon yang benar dan total. Lewi tidak berlambat-lambat mempertimbangkan ajakan Tuhan. Ia segera meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Hanya Kristus harapanku. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh di kala badai menderu. Kasih dan damai-Nya besar, kalau tak takut dan gentar, menghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, dengan selamat dan umatnya, walau dihina dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi. Semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup.
Ku tak gentar, kuasanya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya. Hingga Dia manggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku. maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. orang Saudara, sikap orang banyak sangat kontras dengan sikap Yesus terhadap Lewi atau Matius. Orang banyak menganggap Lewi atau Matius sebagai manusia kelas 2. Mereka sama sekali tidak mau bergaul dengan Lewi atau Matius. Sebaliknya, Yesus menyambut Lewi tanpa membedakan status sosial. Orang banyak menganggap bahwa Lewi tidak mungkin memiliki status yang sama dengan mereka. Yesus justru memulihkan status Lewi dari orang sakit menjadi orang sehat, dari status direndahkan menjadi status sama dengan yang lain. Yesus, Sang Pembaharu hidup, mampu mengadakan pembaharuan total dalam diri Lewi atau Matius. Pembaharuan yang dilakukan Yesus dalam diri Lewi berakar dari pembaharuan pusat kehidupan manusia, yaitu hati dan akal budinya. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di
Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, malam hari ini kami mau mendengar suara-Mu berbicara bagi setiap kami. Biarlah hati kami adalah tanah yang baik, sehingga ketika benih firman Tuhan diberitakan, benih itu akan bertumbuh, benih itu akan berbuah berkali-kali lipat di dalam hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, di dalam segala kekurangan dan keterbatasan, kiranya Tuhan yang akan menyertainya, sehingga perkataan Tuhan yang akan diberitakan. Demikian juga kami yang mendengar Tuhan, di tengah-tengah situasi online, ada banyak kesulitan, ada banyak gangguan, tetapi Engkau berikan hati kami, hati yang setia, karena banyak dalil yang bisa kami pergunakan supaya kami tidak setia. Tetapi kami mau setia mendengarkan suara-Mu berbicara bagi setiap kami. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, tema kita malam hari ini adalah memanggil orang berdosa supaya bertobat. Saudaraku, selama 1,5 bulan terakhir ini, media Indonesia, baik itu media elektronik maupun juga media cetak, itu dipenuhi dengan berita terkait kasus Brigadir J. Saya yakin saudara, setiap kita mengikuti berita ini. Bahkan Bapak Ibu, dari orang tua, remaja pemuda, sampai dengan anak-anak, semua mengikuti berita ini. Karena memang berita ini begitu viral, menjadi trending topik di Indonesia. Nah saudara, yang mau saya amati adalah, atau yang menjadi perhatian saya adalah, bahwa Brigadir J sebagai korban itu ternyata adalah seorang Kristen. Demikian juga saudara, salah satu tersangka yang bernama Brigadir E itu juga adalah seorang Kristen. Saya tidak membahas soal diperintah atau tidak diperintah, tetapi saya membahas dari identitas kerohaniannya. Dua-duanya adalah seorang Kristen. Nah, yang menjadi pertanyaannya saudara, bagaimana misalkan terduga pelaku ini atau tersangka ini yang bernama Brigadir E ini itu adalah salah satu dari jemaat GKT Banyuwangi. Kira-kira apa yang akan kita lakukan, yang akan kita katakan baik kepada Brigadir E maupun kepada keluarganya sebagai satu tubuh Kristus, sebagai sesama jemaat Tuhan? Kira-kira apa yang akan kita lakukan, saudara, dengan peristiwa ini? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bisa jadi ada di antara kita yang berkata bahwa, oh saya nggak akan ikut-ikut, saya nggak akan ngomong apa-apa. Saya akan memilih diam. Daripada nanti saya bicara, pada akhirnya malah tersangkut pada kasus ini. Sehingga lebih baik saya diam. Bisa jadi ada di antara kita yang berkata begitu. Bisa jadi juga, saudara, ada orang yang tidak berkata apa-apa di depan. Tetapi, saudara, kasus ini dijadikan sebagai bahan gosip, dijadikan sebagai bahan rasan-rasan, dijadikan sebagai bahan cerita. Tiap kali ketemu dengan orang yang berbeda, orang ini selalu bercerita, waduh, gak nyangka ya, ternyata kasus pembunuhan ini, salah satu tersangkanya adalah si orang itu. Padahal loh, dia itu rajin, dia itu giat ke gereja, dia itu baik, dia itu nggak kelihatan kalau dia adalah orang yang jahat. Tapi nggak nyangka ya, ternyata dia menjadi pelaku pembunuhan. Tiap kali berjumpa dengan orang, selalu ini dijadikan sebagai bahan cerita, bahan gosip, bahan ngobrol. Pertanyaannya, saudara, apakah memang seperti itu kesatuan tubuh Tuhan? Ketika ada salah satu anggota yang jatuh, ketika ada salah satu anggota yang terpuruk. Dan pertanyaannya juga, apakah dengan kita cerita ke sana kemari, itu membuat orang yang jatuh ini jadi bangkit? Orang yang jatuh dalam dosa ini jadi pulih? Atau sebaliknya, saudara, justru malah membuat dia dan seluruh keluarganya makin jatuh terperosok ke dalam kegelapan dan dosa. Saudara, apa sih gereja itu? Saudaraku yang dikasih Tuhan, gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk meninggalkan dan membenci dosa. Itu gereja, saudara.
Dan gereja ini bukan bangunan. Gereja ini adalah saya dan Bapak Ibu Saudara. Gereja ini adalah orangnya. Bangunan adalah tempat di mana gereja itu beribadah. Tetapi gereja itu adalah saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara, di dalam kehidupan persekutuan gereja, apabila ada seorang jemaat atau anggota tubuh Kristus sedang bergumul untuk keluar dari kegelapan, bergumul untuk meninggalkan dosa, bergumul untuk membenci dosa, itu adalah hal yang memang bisa terjadi. Karena gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Bukan orang yang sudah suci, bukan orang yang sudah kudus, bukan orang yang tanpa dosa. Sebaliknya, saudara, kalau di dalam persekutuan itu ada seorang yang mengaku sebagai tubuh Tuhan, sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun menjadi orang Kristen, tetapi ketika berbuat dosa, dia merasa itu biasa, seolah-olah tidak berbuat kesalahan, maka ini yang harus dibaptis ulang. Dibaptis ulang di mana? Di Pantai Bum, saudara. Kalau perlu lehernya dengan diikat batu kilangan, lalu sekalian ditenggelimin, nggak usah dinaikin. Karena apa? Menganggap dirinya tidak berdosa. Nah, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, namun seringkali yang membuat seseorang sulit untuk keluar dari kegelapan, sulit untuk meninggalkan dosa, sulit untuk membenci dosa, tidak lain justru adalah sesama dari tubuh Tuhan. Ketika terjadi seseorang jatuh dalam dosa, seperti dalam kasus yang tadi saya umpamakan, bukannya menolong, bukannya mendoakan, bukannya memberikan kekuatan, tapi justru hanya dijadikan sebagai bahan omongan, hanya dijadikan sebagai bahan rasan-rasan, sehingga bukan membuat orang itu makin bangkit, makin pulih, tapi justru makin terperosok, jatuh ke dalam kegelapan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan belajar, saudara. Kira-kira apa sih yang membuat seseorang itu sulit untuk keluar dari kegelapan? Yang membuat seseorang sulit untuk meninggalkan dan membenci dosa? Apa yang menjadi persoalan? Yang pertama, saudara, yang membuat seseorang itu sulit keluar dari kegelapan, meninggalkan dan membenci dosa, dalam ayat yang ke-30 dikatakan, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Kalimat ini disampaikan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat kepada murid-murid Yesus yang pada waktu itu sedang makan dengan Lewi atau Matius, si pemungut cukai. Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yang pertama, saudara, yang membuat seseorang sulit keluar dari kegelapan, sulit meninggalkan dosa, sulit membenci dosa, tidak lain adalah terlalu banyak orang Kristen di dalam persekutuan Kristen yang kerjaannya cuma buat stempel, yang kerjaannya cuma buat blacklist. Ada orang beli mobil, dikatakan, wah, jangan-jangan ini hasil dari curang. Jangan-jangan ini hasil dari korupsi. Ada orang beli rumah, lalu kemudian dikatakan, wah, jangan-jangan ini hasil dari tidak benar, sehingga dia bisa beli rumah. Ada orang jual rumah, ada orang yang berkata, wah, jangan-jangan dia bangkrut, makanya rumahnya dijual. Padahal rumahnya dijual untuk beli rumah yang lebih bagus. Orang itu salah, orang itu berdosa, orang itu tidak benar, orang itu tidak kudus, orang itu kerjanya berdosa, orang itu kerjanya curang. Selalu memblacklist, selalu memberikan stempel kepada orang lain. Dan ini yang membuat, saudara, kenapa seseorang itu sulit untuk keluar dari kegelapan, sulit untuk meninggalkan dosa, sulit untuk membenci dosa. Karena banyak orang Kristen yang kerjaannya cuma kasih stempel, memberikan stempel, memberikan blacklist kepada sesama dari anggota tubuh Kristus. Saudara, hal yang sama ini dialami oleh Lewi atau Matius. Lewi ini sama dengan Matius, saudara, yang dikatakan sebagai seorang
pemungut cukai. Lewi ini adalah orang Yahudi, saudara. Tapi pekerjaannya itu pemungut cukai. Zaman itu, saudara, pekerjaan pemungut cukai atau tukang tagih pajak itu bukan pekerjaan yang berdosa loh, saudara. Itu pekerjaan yang wajar. Karena firman Tuhan katakan, berilah kepada kaisar apa yang harus kamu beri. Demikian juga bawalah kepada Allah apa yang harus dibawa. Jadi yang namanya membayar pajak, saudara, itu perintah Tuhan. Sehingga kalau ada orang yang nagih pajak, ya itu wajar, itu biasa. Tapi yang menjadi persoalan, saudara, terlalu banyak terjadi korupsi maupun pencucian uang. Ketika orang itu nagih pajak, maka yang ditagih atau yang diminta itu lebih daripada apa yang seharusnya dibayar. Ini yang menjadi persoalan, saudara. Sehingga tidak heran kalau pemungut cukai pada masa itu terkenal sebagai orang yang suka korupsi, terkenal sebagai orang yang curang, terkenal sebagai seorang yang pembohong. Tidak heran, saudara. Jadi saya katakan, saudara, bahwa Matius pemungut cukai ini bukan orang benar. Tidak. Dia hidup di lingkungan yang berdosa. Dan sangat mungkin dia pun juga jatuh di dalam dosa, yaitu kecurangan. Tetapi, saudara, yang menjadi persoalan, orang-orang zaman itu, sesama umat Tuhan, bukannya menolong dia untuk meninggalkan dosa, untuk membenci dosa, yang terjadi justru malah membenci, menghindari, dan menghakimi. Mereka memberikan stempel bahwa Lewi pemungut cukai ini adalah orang-orang berdosa. Dan dengan stempel itu, saudara, seolah-olah melegitimasi bahwa tempat yang cocok bagi Lewi dan sekutunya itu adalah neraka. Ini yang jadi persoalan, saudara. Sehingga tidak heran kalau Lewi dan teman-temannya justru makin terperosok jatuh ke dalam dosa. Karena distempel, dijauhi, dihakimi, dan dihindari. Tapi ternyata Yesus punya hati yang beda, saudara. Yesus tidak sama dengan kebanyakan umat zaman itu. Dikatakan dalam ayat yang ke-27, saudara, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Ketika orang pada umumnya menghindari, menjauhi, menghakimi Lewi sebagai seorang pemungut cukai, Yesus berbeda. Dikatakan justru Yesus melihat. Yesus tidak menghakimi, saudara. Walaupun dia tahu. Kalau kita perhatikan, saudara, dari namanya saja, namanya Lewi. Kalau udah jelas namanya Lewi, seharusnya dia pada waktu itu ada di mana, saudara? Dari 12 suku, ada satu suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan, yang dikhususkan untuk berada di rumah Tuhan. Suku apa, saudara? Suku Lewi. Jadi seharusnya, saudara, dari namanya Yesus sudah tahu bahwa Lewi ini harusnya pada waktu itu, pada jam itu, dan pada detik itu, dia harusnya berada di rumah Tuhan. Dia harusnya melayani Tuhan. Dia harusnya bekerja untuk Tuhan. Tetapi ternyata pada jam dan detik yang sama, didapati Lewi justru malah berada di rumah cukai. Ini kayak gini loh, saudara. Kayak anak pendeta begitu loh. Atau anak hamba Tuhan, pada waktu hari Minggu atau waktunya ibadah, bukan di rumah Tuhan. Tapi justru main games gitu ya. Atau mungkin di tempat lain di luar. Jadi kayak gambarannya kayak begitu, saudara. Tapi, saudara, Yesus tidak menghakimi. Walaupun Yesus tahu bahwa ini adalah seorang yang bernama Lewi dan seharusnya berada di rumah Tuhan. Yesus tidak menghakimi, Yesus tidak menghindari, Yesus tidak menjauhi. Justru Yesus melihat, kemudian mendekat dan berkata, ikutlah aku. Saudara, ini hati Yesus yang penuh belas kasihan kepada mereka yang di blacklist, kepada mereka yang distempel, kepada mereka yang dihindari, kepada mereka yang dijauhi sebagai orang-orang berdosa. Ini adalah belas kasihan Yesus kepada mereka yang dianggap tidak layak untuk memperoleh belas kasihan. Tetapi bagi Tuhan, mereka pun layak untuk dapat belas kasihan itu. Maka pertanyaannya, saudara, bagaimana dengan hati kita? Ketika ada saudara kita yang berdosa, ketika ada saudara kita yang jatuh ke dalam kegelapan,
Mungkin itu suami, mungkin itu istri, mungkin itu anak-anak, mungkin itu keluarga dekat, mungkin itu keluarga jemaah. Bagaimana hati kita, saudara? Apakah kita punya hati yang berbelas kasihan seperti hati Tuhan? Atau sebaliknya, saudara, kita menjauhi, kita menghindari, kita menghakimi, kita menjadikan sebagai bahan gosip, tapi kita tidak pernah melakukan sesuatu untuk menolong orang itu. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu, saudara, di tengah-tengah grup WA kita, itu gempar. Karena ada salah seorang jemaat itu yang mengirimkan video porno, saudara. Dan pada waktu itu, saudara, dikirimkan sekitar jam 11 lebih. Sedangkan saya sedang di jalan ngurus sekolah pada waktu itu. Sekolahnya Arwen dan juga sekolahnya Arthur. Sehingga ketika telepon masuk, saya tidak memperhatikan karena posisi di jalan. Sampai di rumah, saudara, telepon itu banyak masuk. Semua banyak hal yang berkata, saudara. Banyak hal yang disampaikan kepada saya. Nah, sebagai seorang pemimpin, kita harus tenang. Jemaat bisa heboh, jemaat bisa gempar, tapi seorang pemimpin harus tenang. Harus tenang, berdoa, memohon hikmat daripada Tuhan. Karena itu, saudara, setelah kemudian saya hubungi nomor yang bersangkutan, lalu kemudian untuk sementara saya tutup grup WA pada waktu itu. Tujuannya apa? Supaya tenang, supaya kita bisa berdoa, supaya kita bisa mengambil langkah yang tepat. 2 minggu setelah peristiwa itu, saudara, ada seseorang yang menelpon saya. Itu mengaku sebagai keluarga daripada jemaat yang mengirimkan video porno di grup WA kita. Lalu, saudara, dia berkata, tolong Pak Pendeta, kirimkan video porno itu kepada kokonya, supaya kokonya tahu bagaimana kelakuan adiknya. Lalu kemudian saya jawab, saudara, loh, saya sudah tidak nyimpan videonya, karena hari itu langsung saya hapus. Lalu kemudian dia berkata, saudara, oh gitu, saya masih nyimpan Pak Pendeta. Kalau mau nanti bisa saya kirimkan ke Pak Pendeta. Kemudian Pak Pendeta bisa kirimkan ke kokonya. Atau kalau juga ke polisi juga tidak apa-apa. Lalu kemudian saya tanya, kenapa tidak saudara saja yang ngirimkan? Kenapa harus saya yang ngirimkan? Lalu dijawab, saudara, loh, kalau saya ngirimkan, nanti kokonya tidak percaya. Tapi kalau Pak Pendeta yang ngirimkan, pasti percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara jadi saya, dikirimkan tidak video porno ini ke kokonya? Dikirimkan tidak, saudara? Kalau kita kirimkan, saudara, berarti kita tidak teguh di dalam iman kita. Kita jadi orang yang gampang diombang-ambing. Lalu saya jawab, saudara, saya tidak mau mengirimkan. Loh, kenapa Pak nggak mau dikirimkan? Oke, baik. Kalau kemudian saya kirimkan ke kokonya, saya tidak kenal siapa kokonya, dan kokonya juga tidak kenal siapa saya. Lalu kemudian dikatakan atau dilaporkan ke polisi bahwa, loh, ini ada seorang pendeta, ngaku pendeta, lalu kemudian ini sudah ngirimkan atau nyebar video porno ke HP saya, lalu saya dilaporkan, apa saya nggak kena nanti, saudara? Apa saya nanti nggak jadi persoalan malah? Masuk di berita, oh ya, seorang pendeta GKT Banyuwangi telah menyebarkan video porno. Lah, kan jadi persoalan, saudara. Lalu kemudian dia sadar, saudara, oh iya ya, oh ya, maaf Pak Pendeta, maaf Pak Pendeta. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seringkali, saudara, ketika ada orang yang salah, ketika ada orang yang jatuh dalam dosa, kita langsung berkata apa, orang itu harus dihukum, orang itu harus ditindak, orang itu harus dikasih ketegasan, orang itu harus didisiplin. Saudara nggak salah. Tapi pertanyaannya, bagaimana jika kita sendiri yang jatuh dalam dosa? Bagaimana jika kita sendiri yang jatuh ke dalam kegelapan? Apakah kita berani berteriak yang sama seperti ketika seseorang itu jatuh ke dalam kegelapan? Ketika kita sendiri yang jatuh, ketika kita sendiri yang berdosa, seringkali yang terjadi apa? Kita seolah-olah diam. Seolah-olah apa? Seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita memiliki hati seperti Tuhan.
ketika ada orang yang jatuh, ketika ada orang yang terperosok ke dalam kegelapan, kita berpikir bagaimana menolong orang itu, sudah. Kalaupun kita tidak bisa menolong, kalaupun kita tidak bisa membantunya untuk pulih, paling tidak, saudara, doakan. Bukan dijadikan sebagai bahan gosipan, tapi doakan supaya Tuhan memberikan hikmat, supaya Tuhan memberikan kekuatan, sehingga orang ini bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Saudara, jadikan gereja kita bukan sebagai medan penghakiman. Semua dihakimi. Tapi jadikan gereja kita sebagai kawah pemulihan dan pertobatan karena belas kasihan Tuhan. Ketika ada orang yang jatuh, ketika ada orang yang berdosa, ketika ada orang yang terperosok, doakan. Doakan dia. Kalau bisa menolong, tolong. Kalau tidak, doakan. Supaya Tuhan yang akan memulihkan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, apa sih yang seringkali membuat seseorang itu sulit untuk keluar dari kegelapan, meninggalkan dosa, dan membenci dosa? Dalam ayat yang ke-32, saudara. Aku datang, ini Yesus yang berkata, aku datang untuk memanggil orang benar. Dalam terjemahan yang lain, aku datang bukan untuk memanggil orang-orang yang menganggap dirinya sudah baik. Saya ulangi, saudara, yang pertama tadi keliru. Ini, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Dalam terjemahan lain, aku datang bukan untuk memanggil orang-orang yang menganggap dirinya sudah baik. Yang kedua, saudara, yang membuat sulit seseorang untuk meninggalkan kegelapan, untuk membenci dosa, untuk meninggalkan dosa, karena dia menganggap dirinya sudah baik. Ini persoalan, saudara. Pada waktu itu, kebanyakan umat, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, saudara, mereka tidak mau bertobat karena apa? Menganggap dirinya sudah baik. Sekalipun mereka mendengar yang sama, firman yang sama dari Tuhan, kata-kata yang sama, tapi respon imannya berbeda, saudara. Kalau ahli-ahli Taurat, mereka menganggap dirinya sudah baik, sehingga tidak perlu bertobat. Demikian juga, saudara, berbeda dengan Matius. Matius justru apa? Dia meninggalkan segala sesuatu. Meninggalkan segala sesuatu bukan cuma meninggalkan pekerjaan doang, tetapi juga, saudara, meninggalkan segala dosa-dosanya, meninggalkan segala kehidupan perilaku yang berdosa sebagai pemungut cukai, dan kemudian mengikut Yesus. Saudara, yang paling sulit adalah membuat seseorang yang merasa dirinya sudah baik untuk bertobat. Dan ini yang terjadi dengan ahli-ahli Taurat zaman itu, saudara. Saudara, dosa mereka tidak kelihatan. Begitu kan? Kalau dosanya pemungut cukai kelihatan. Kenapa kelihatan? Langsung kelihatan di mata. Dosanya jelas. Dosanya apa? Memungut cukai. Tapi kalau ahli-ahli Taurat ini tidak kelihatan, saudara. Karena dosanya dibungkus dengan jubah yang indah. Dosanya dibungkus dengan ritual-ritual ibadah. Dosanya dibungkus dengan pelayanan. Tetapi mereka berdosa karena menganggap diri sudah baik. Karena itu, saudara, walaupun mereka mendengar firman Tuhan, tapi responnya justru malah apa? Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut. Mereka ngomel, mereka menggerutu. Dalam terjemahan hari ini, saudara, mereka nyinyir. Apa nyinyirnya, saudara? Nyinyirnya adalah, mengapa kamu makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Padahal yang dilakukan Yesus bersama dengan muridnya ini benar, yaitu mendatangi orang berdosa, mendekati orang berdosa, memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Ini benar, saudara. Tapi yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka justru nyinyir. Dan lapo makan dengan orang-orang pemungut cukai ini? Mereka kan orang berdosa, mereka kan orang bersalah, ngapain makan? Justru nyinyir. Karena itu, saudara, salah satu tanda orang yang menganggap dirinya sudah baik,
maaf saya katakan, gampang nyinyir. Apapun dinyinyiri, saudara. Orang pakai, misalkan nih contohnya saudara ya, ada orang rambutnya dicat merah, nyinyir. Nanti pakai baju apa, dinyinyiri. Nanti pakai make up apa, dinyinyiri. Nanti pakai sepatu apa, dinyinyiri. Nanti duduk kayak apa, dinyinyiri. Semua dinyinyiri. Dan itu tanda orang yang menganggap dirinya sudah baik. Selalu nyinyir, menunjuk sana-sini, tapi tidak pernah menunjuk dirinya sendiri. Apapun yang dilakukan orang lain dinyinyiri. Padahal saudara, orang yang percaya Kristus, orang yang percaya Yesus, yang dipikirkan itu sorga. Yang dipikirkan itu Kristus, yang dipikirkan itu firman. Sehingga persoalan lahir, mau rambutnya dicat merah, mau hidungnya pesek, mau matanya sipit, mau matanya lebar, mau kulitnya putih, mau kulitnya hitam, itu tidak akan pernah jadi persoalan. Tidak akan pernah dijadikan bahan gosipan. Kenapa, saudara? Karena pikiran kita sorga. Pikiran kita hal rohani. Tapi orang yang nyinyir, saudara, karena merasa dirinya sudah baik, maka semua yang fisik itu akan dijadikan sebagai bahan nyinyiran. Dan itu tandanya. Orang itu menganggap dirinya sudah baik. Saudara, dan ini yang paling sulit, saudara. Menganggap dirinya sudah baik. Menganggap dirinya baik sehingga tidak perlu bertobat. Dan ini yang dialami oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, saudara. Mereka merasa dekat dengan Tuhan. Mereka merasa menjalankan ritual ibadah. Mereka merasa menjalankan pelayanan, saudara. Karena itu, saudara, mereka merasa apa? Tidak perlu bertobat. Padahal, saudara, mereka tetap harus bertobat. Karena dengan merasa diri tidak perlu bertobat, berarti mereka sudah jatuh di dalam dosa. Saudara, dan saya harus katakan, saudara, orang pertama yang mudah terjebak merasa diri sudah baik, saya katakan, itu adalah kelompok saya. Kelompoknya pendeta, saudara. Kenapa? Karena pendeta hidupnya dengan firman. Kumpulannya semuanya pelayanan. Semua hal yang rohani. Kadang, saudara, kami merasa tidak perlu bertobat. Karena apa? Sudah merasa diri baik. Sehingga tidak perlu hidup di dalam kekudusan. Saudara, persoalan ini bisa menjebak kami. Oleh karena itu saya selalu berdoa, saudara. Supaya apa? Tuhan, berikan saya hati yang terus bertobat. Hati yang terus berubah. Saya belum baik. Saya terus harus berubah dan terus harus bertumbuh, saudara. Karena dengan diberikan hati itu, maka saya bisa mengalami yang namanya proses pengudusan dan pertobatan. Tapi ketika saya merasa diri sudah baik, saudara, maka sesungguhnya saya tidak akan pernah mengalami pertobatan itu. Demikian juga, saudara. Yang kedua, yang bisa terjebak dalam persoalan ini siapa? Penginjil. Penginjil pun juga sama, saudara. Penginjil pun bisa terjebak apa? Merasa diri sudah baik, merasa diri sudah benar, tidak perlu bertobat, tidak perlu hidup dalam kekudusan. Karena apa? Rutinitasnya adalah pelayanan, pekerjaan rohani, pekerjaan firman. Saudara, termasuk juga yang bisa terjebak dalam persoalan ini adalah para penatua, para pengurus, dan para aktivis. Karena sibuk di gereja, segala sesuatu berkaitan dengan kehidupan gereja, berkaitan dengan rohani, sehingga seolah-olah, saudara, kita tidak perlu bertobat karena merasa diri sudah baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, mari saudara, kita buang perasaan bahwa, wah, aku ini sudah baik, aku tidak perlu bertobat. Tapi sebaliknya, Tuhan, berikan hati saya yang lembut untuk setiap teguran, untuk setiap firman-Mu, sehingga saya terus mengalami pertumbuhan. Orang yang merasa dirinya sudah baik, dia akan kerdil secara rohani. Sebaliknya, saudara, orang yang merasa dia terus dikuduskan, maka dia akan terus mengalami pertumbuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya pernah melayani seseorang yang tidak mau pergi ke gereja, saudara. Karena apa? Karena salah paham dengan sesama jemaat. Saudara, bertahun-tahun saya melayani. Bertahun-tahun saya mengajak ke gereja. Tiap kali saya ajak ke gereja, saudara, dia selalu berkata bahwa saya memang tidak ke gereja loh, tapi di rumah saya ikut kebaktian di TV. Saya ikut kebaktian di YouTube. Saya menyanyi
Saya mendengarkan firman Tuhan, saya berdoa, dan walaupun saya tidak ke gereja, saya yakin saya lebih baik daripada yang ke gereja. Kenapa? Saya tidak pernah curang, saya tidak pernah berbohong dalam pekerjaan, saya tidak pernah nyakiti hati orang, saya tidak pernah merendahkan orang, saya tidak pernah. Saya yakin saya lebih baik. Saudara yang dikasih Tuhan, sampai akhir hidupnya pun, dia tetap menolak ke gereja. Kenapa, saudara? Karena merasa diri sudah baik. Saudaraku, merasa diri sudah baik ini sulit, saudara. Sulit untuk bertobat. Sulit untuk dikuduskan. Sulit untuk hidup dalam ketaatan. Karena merasa diri sudah baik. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, merasa diri sudah baik, itu akan membuat kita justru mengalami yang namanya kekerdilan secara rohani. Saudara, padahal ketika dia menolak untuk ke gereja, dia menolak untuk beribadah, dia sudah berdosa. Dia sudah melawan hukum Tuhan. Dia sudah melawan perintah Tuhan. Tapi dia tetap menolak karena dia merasa diri sudah baik. Saudaraku, saat iblis gagal untuk menjatuhkan kita, maka iblis akan membuat kita merasa orang yang sudah baik. Dan ketika kita merasa diri kita sudah baik, tidak perlu pertobatan, tidak perlu hidup dalam kekudusan, tidak perlu hidup dalam ketaatan. Sesungguhnya itulah kejatuhan yang paling dalam. Saudaraku, siapa yang sudah mendapatkan belas kasihan Tuhan dalam hidupnya, pasti juga akan berbelas kasihan kepada sesama. Memandang orang berdosa bukan sebagai objek penghakiman, namun subjek belas kasihan. Mari saudara, ketika ada orang yang berdosa di tengah kita, jangan dijadikan sebagai bahan rasan-rasan, jangan dijadikan sebagai bahan gosipan, jangan cuma di stempel, jangan cuma di blacklist, tapi saudara tolong dia untuk bisa pulih, tolong dia untuk bisa bangkit. Kalau kita tidak tahu bagaimana menolong, doakan. Bawa dalam doa kita, bawa dalam pergumulan kita, supaya orang itu mendapatkan kemurahan Tuhan dan melembutkan hatinya supaya dia bertobat. Demikian juga saudara, kita yang tahu kita yang berdosa, kita yang tahu kita yang terperosok ke dalam jurang kegelapan, jangan keraskan hatimu saudara, lembutkan hati kita. Kita mengakui pelanggaran kita di hadapan Tuhan, dan kita belajar untuk bertobat hidup dalam kekudusan. Sebaliknya saudara, kita yang sudah giat dalam melayani, bersyukur dan puji Tuhan. Tapi saudara, jangan pernah menganggap diri kita sudah baik. Tidak perlu bertobat, tidak perlu kudus, tidak perlu taat. Tapi punyalah hati yang terus mau dibentuk, yang terus mau diproses oleh Tuhan. Sehingga hidup kita akan terus berada dalam pertumbuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan, firman-Mu hari ini mengajar setiap kami. Ampuni setiap kami Bapa. Ketika ada orang yang berdosa, kami menjadikannya sebagai objek penghakiman, kami menjadikannya sebagai objek pembicaraan. Tetapi hari ini kami diajar ketika ada orang yang jatuh dalam dosa, kami menjadikannya sebagai objek belas kasihan. Kami menolongnya untuk pulih, dan kami mendoakannya supaya Tuhan memberikan hikmat dan Tuhan melembutkan hatinya. Demikian juga ampuni kami Bapa. Kami yang selama ini merasa diri kami sudah baik, sudah benar, sudah suci, sudah kudus, sehingga tidak perlu bertobat, tidak perlu hidup dalam kekudusan dan ketaatan. Oh Tuhan, ampunilah kami, karena ketika kami menganggap diri kami sudah baik, sesungguhnya disitulah kejatuhan kami yang paling dalam. Berilah hati kami Bapa, hati yang lemah lembut, hati yang terus mau dibentuk, hati yang terus mau diproses sesuai dengan kemauan dan cara Tuhan. Sehingga kami akan terus hidup di dalam kekudusan, kebenaran, dan pertobatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, hari ini secara khusus saya mengajak kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Tepat hari ini kita
merayakan kemerdekaan yang ke-77 tahun. 77 tahun, saudara, bukan waktu yang panjang, tapi juga bukan waktu yang singkat, saudara. Dan hari ini, saudara, musuh kita bukan lagi penjajah secara fisik, bukan lagi Belanda, bukan lagi Jepang, karena mereka sudah menjadi negara sahabat. Tapi musuh kita hari ini yang bisa membuat kita tidak merdeka, itu adalah perpecahan. Dengan 17.500 pulau, 1.331 suku, dan 652 bahasa, Indonesia sangat rentan terjadi perpecahan. Karena itu mari kita doakan, saudara, supaya semua tetap merajut harmoni di dalam bingkai kebinekaan dengan dasar Pancasila. Sehingga kita terus bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan kebaikan, dengan kebenaran, dengan kerja yang baik. Dan yang kedua, saudara, kita berdoa untuk geopolitik global, yaitu persoalan politik dunia yang tidak menentu, yang mengakibatkan resesi ekonomi. Kalau kita baca, beberapa negara sudah berada dalam resesi ekonomi, dan kita bersyukur kalau Indonesia sampai detik ini, melalui pidato Bapak Presiden, dikatakan dalam kondisi yang masih aman. Ketahanan pangan kita pun masih aman. Karena itu, saudara, kita bersyukur, tetapi seperti kata Pak Presiden, eling lan waspodo, yaitu kita tetap berjaga-jaga, kita tetap mempergunakan segala sesuatunya dengan baik, supaya benar-benar ketahanan ekonomi kita baik, berjalan dengan baik, bahkan kita juga mempercayai keputusan-keputusan pemerintah, maka kita akan bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Mari saya mengajak kita dengan membuka suara, kita berdoa untuk hal ini. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan 77 tahun kemerdekaan bagi bangsa kami. Jika bukan Tuhan yang memberikan, maka kami tidak akan pernah dapat menikmati kemerdekaan itu. Terima kasih untuk 77 tahun yang telah Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini, Bapak, musuh kami yang dapat merebut kemerdekaan dari kami bukan lagi penjajah secara fisik, bukan lagi Belanda, bukan lagi Jepang, tetapi adalah perpecahan. Dengan 17.500 pulau, 1.331 suku, 652 bahasa, bangsa kami sangat rentan terjadi konflik dan perpecahan. Karena itu tolonglah kami, Bapak, supaya kami terus merajut harmoni di dalam bingkai Pancasila dan kebinekaan Tunggal Ika. Keperbedaan yang ada bukan untuk menyatu, bukan untuk memecahkan, tapi justru untuk menyatukan dan memperindah keharmonian. Demikian juga Bapak, hamba-Mu berdoa untuk situasi geopolitik global yang membuat situasi politik tidak menentu dan menyebabkan resesi ekonomi di berbagai negara. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, bersyukur jika sampai hari ini Indonesia masih memiliki ketahanan pangan yang baik. Karena itu Tuhan terus jagai bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi bersama dengan seluruh jajaran, supaya Tuhan berikan hikmat dan kekuatan untuk tetap berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan Pancasila yang adalah dasar negara. Dan kiranya masyarakat dapat mempercayai akan setiap keputusan pemerintah, karena keputusan pemerintah itu adalah kebaikan bagi kami semua. Engkau pakai orang Kristen, Bapak, untuk turut berkontribusi dalam pembangunan bagi bangsa kami ini. Mungkin dengan membayar pajak, mungkin juga dengan terlibat secara langsung untuk kemajuan daripada bangsa kami. Demikian juga bersyukur untuk Kabupaten Banyuwangi. Tuhan telah memberikan Ibu Bupati, Ibu Ipu Fiestian Dani sebagai pemimpin daripada kabupaten kami. Dan kami bersyukur Bapak, di tengah-tengah situasi pandemi, Banyuwangi masih tetap bertahan dengan baik. Bahkan di antara kabupaten yang lain, Banyuwangi memiliki penghasilan yang masih di atas rata-rata. Kiranya Tuhan jagai Kabupaten Banyuwangi ini, demikian juga untuk setiap kami, supaya kami pun juga dapat
membagi damai sejahtera itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami doakan, supaya kami pulih makin cepat, dan kami bangkit makin kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Persekutuan doa kita pada malam hari ini telah selesai. Merdeka, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tuhan memberkati.